Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 854. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Melihat itu, Kincen nampak terdiam dan suasana di lapangan juga ditenangkan oleh kucing hitam besar. Tuanku, bagaimana dengan orang-orang ini? Saat ini Yao Ming dan yang lainnya telah menjatuhkan Su Quan dan yang lainnya, dan mereka semua menonton lalu memberi hormat dengan sangat hormat. Murong Biyun saat ini juga nampak berdiri berjalan bersama Yao Ming dan yang lainnya. Tak bisa berkata-kata di hati mereka. Tuanku, budak hitam itu sudah tercengang saat ini. Begitu banyak master top bahkan menyebut Kincen sebagai tuan. Apa yang telah dialami Chen Shao di surga? Semua orang saat ini menjadi gila, merasa otak mereka tidak cukup untuk berpikir. Putra suci Yao Ming, apa yang kamu lakukan? Kami datang untuk menaklukkan benua ini di bawah perintah penguasa istana. Apakah Anda ingin tidak mematuhi perintah tuan istana? Su Quan nampak meraung dengan kepala acak-acakan dan berlumuran darah. Perintah tuan istana. Yao Ming meraih kepala Su Quan itu lalu berkata dengan dingin. Di depan tuan muda ini, apa itu penguasa istana? Kamu kembali berlututlah. Yao Ming menekan Su Quan dengan kuat, matanya dingin dan sudut mulutnya mencibir. Apa? Su Quan merasakan penghinaan yang tak terbatas. Dia tidak pernah begitu dipermalukan. Dia memandang Kincen dengan marah, tetapi dia juga terkejut tidak seperti sebelumnya. Dia tidak mengerti mengapa Yao Ming menyebut Kincen sebagai tuan, kecuali dia terkejut dan dia terkejut melihat kemungkinan ini, dan dia kemudian berkata dengan marah, "Nah, apakah kamu berani memperbudak putra suci dari Yomi Mansenku? Cepat lepaskan aku dan tunggu. Jika tidak, penguasa istana akan marah. Anda pasti akan mati tanpa tempat untuk dimakamkan." Saat ini Su Quan masih berjuang. Kematian tanpa tempat pemakaman. Kincen tersenyum, matanya membeku dan kekuatan tak terlihat segera membanjiri pikiran orang-orang ini. Apa? Dalam sekejap pikiran Dong Yuyin dan yang lainnya ditusuk oleh Kincen, meninggalkan jejak jiwa secara langsung. Dan Su Quan nampak masih berjuang. Namun kekuatan jiwa Kincen mengandung kekuatan pohon iblis dari 10.000 alam. Su Quan secara alami tidak bisa menolaknya. Dalam sekejap, mata orang-orang dari Yomi Mansen itu menjadi bingung, lalu menjadi jernih kembali. Tuanku. Semua orang berdiri di depan Kincen memberi hormat dengan sangat hormat. Melihat itu semua orang di bawah hanya tertegun. Baiklah. Kincen sedikit tersenyum, baru saja dia akan mengatakan sesuatu. Tiba-tiba terdengar gemuruh, dan lautan guntur di kejauhan diselimuti oleh awan iblis yang tak berujung. Energi magis yang mengerikan itu terus berdampak kepada guntur, rune laut, di mana ada cahaya sihir yang berat membumbung ke langit. Melihat itu wajah Kincen sedikit berubah. Mungkinkah kepala iblis abisal keluar dari perbudakan? Kincen hari ini bukan lagi Kincen yang dulu. Dia tahu banyak tentang ras iblis. Secara alami dia tahu bahwa di zaman kuno, ras iblis Yuan atau ras iblis abisal ini pernah memiliki putra iblis yang memasuki bagian benua sumber. Sayangnya pada akhirnya tidak ada berita, dan saya pikir itu telah jatuh. Akan tetapi dikombinasikan dengan situasi saat ini dalam lautan guntur, Kincen samar-samar merasa bahwa penguasa iblis abisal yang dipenjara di lautan guntur kemungkinan besar adalah putra iblis dari ras iblis saat itu. Putra iblis itu hanyalah sebuah gelar. Itu agak mirip dengan putra suci seperti Yao Ming. Namun putra iblis dari ras iblis abisal ini luar biasa, mewakili pewaris ras iblis abisal, dan dikabarkan sebagai putra leluhur iblis dari ras iblis abisal. Jika iblis seperti itu lahir, seluruh benua Tianwu akan dihancurkan. Bahkan benua sumber tidak akan mampu menahannya. Pergi.
Ekspresi Qin tiba-tiba berubah, matanya memadat dan dia akan segera naik ke langit. "Chen Shao, kamu!" Budak hitam dan yang lainnya buru-buru berkata. Qin seketika berhenti menatap budak hitam dan yang lainnya, matanya berkilat menghadap Dong Yuyin dan master lainnya serta skeleton cabang dan yang lainnya, lalu berkata, "Kalian ambil budak hitam dan yang lainnya untuk bersembunyi. Kami akan pergi ke Lautan Guntur. Jika saya tidak salah, yang terperangkap di dunia rahasia iblis abisal di Lautan Guntur kemungkinan besar adalah iblis dari klan iblis abisal kuno. Jika putra ini dibebaskan dari jebakan, seluruh benua Tianwu dan bahkan surga mungkin akan hancur." Setelah Qin selesai berbicara, dia tidak peduli untuk menjelaskan terlalu banyak. Jadi dia terbang dan menuju Lautan Guntur. Di belakang Qin, Yao Wuming, Tu Moyu, Ling Yuan, Su Quan, dan kucing hitam besar semuanya mengikuti dari belakang. Adapun master puncak seperti Dong Yuyin, Qin meninggalkannya. Ras iblis abisal. Murong Bingyun mengguncang seluruh tubuhnya dan memandang ke tengah Lautan Guntur dengan tak percaya. Sebagai salah satu tempat terlarang teratas di wilayah bela diri, Lautan Guntur adalah salah satu tempat terlarang teratas di wilayah bela diri. Demon of Iblis Abisal masih terpenjara di Lautan Guntur. Ini adalah putra iblis dari ras iblis abisal, keturunan dari leluhur iblis. Karakter seperti itu akan keluar dari masalah. Hati Murong Bingyun juga terkejut, dan pada saat yang sama ada ketakutan di dalam hatinya. Qin ini si bodoh. Dia langsung pergi ke Lautan Guntur. Jika kepala iblis yang dipenjara di Lautan Guntur benar-benar iblis dari klan iblis abisal, maka tidak peduli apapun lawannya, setidaknya itu adalah basis kultivasi guru suci. Qin ini sebenarnya berani masuk, bukankah ini hanya mencari kematian? Kata Murong Bingyun. Dalam sekejap Murong Bingyun memiliki keinginan untuk memanggil Qin. Murong Bingyun kemudian berbalik dan melihat semua orang yang ada di benua Tianwu yang ada di kota Tianlei sekarang. Nampak semua orang memiliki mata yang penuh harapan, dan dia juga melihat jejak kecemburuan di mata Zhao Lingshan, Ji Sun. Iri karena dia bisa bertarung bersama Qin. Iri dia bisa berdiri dengan Qin. Murong Bingyun merenung sejenak dan pada akhirnya dia kemudian melesat mengejar Qin dan yang lainnya yang telah pergi menjauh. "Aku tidak berusaha untuk membantu Qin, tetapi aku ingin benua Tianwu tetap aman." Murong Bingyun berkata dengan kalimat sedih, seolah-olah ingin menghibur dirinya sendiri. Dia buru-buru berdiri bersama Yao Wuming dan yang lainnya. Dia berdiri di belakang Qin. Qin meliriknya, terlalu malas untuk memperhatikan Murong Bingyun. Saat ini Qin tidak terlalu memikirkan hal-hal lain. Dia mengerutkan kening dan menatap Laut Guntur yang menggemuruh di depannya. Meskipun Qin tidak memperbudak Murong Bingyun, jika Murong Bingyun tidak mengikutinya sebelumnya, tetapi memilih untuk melarikan diri, maka Qin akan langsung meledakkan tanda jiwa yang dia tinggalkan di tubuh Murong Bingyun. Akan tetapi pada akhirnya Murong Bingyun mengikuti dari belakang, dan dia tidak jadi melakukan itu. Saat ini secara alami Murong Bingyun tidak tahu, dia sebenarnya telah melewati gerbang kematian sebelumnya. "Nah Qin, sepertinya situasinya tidak baik. Energi jahat di Lautan Guntur semakin kuat dan semakin kuat. Saya khawatir penguasa iblis abisal itu akan benar-benar keluar dari masalah." Kata kucing hitam besar itu, dia berkata dengan serius. "Aku juga merasakannya. Pergi dan masuki Lautan Guntur," kata Qin. Dia memandangi Lautan Guntur yang melonjak seperti tsunami dan langsung terbang. Begitu dia masuk, cahaya guntur yang mengerikan menyelimuti Qin dan dengan cepat mengalir melalui tubuh Qin. Dibandingkan dengan saat Qin berada di benua Tianwu, hembusan Laut Guntur saat ini jauh lebih menakutkan daripada tahun itu. Lautan Guntur tahun sebelumnya, selama Martial Emperor masuk, dia tidak akan terluka. Akan tetapi sekarang Lautan Guntur lebih dari 10.000 kali lebih kuat dari kekuatan yang meledak di awal. Bahkan jika itu hanya di pinggiran, Qin sudah bisa merasakan kekuatan kekerasan yang terkandung di dalamnya. Lautan Guntur saat ini sudah benar-benar menjadi ganas, gumam Qin. "Tuanku." Tetapi pada saat ini Qin segera merasakan Yao Wuming dan tangisan menyakitkan mereka. Dia memalingkan kepalanya. Qin segera melihat bahwa Yao Wuming, Su Quan, Tu Moyu,
dan Ling Yuan terbungkus cahaya guntur. Guntur yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti mereka, dan beberapa kemarahan hitam muncul dari tubuh mereka, dan ekspresi mereka nampak menyakitkan. Ini adalah kekuatan kegelapan, kata Qin Chen. Dia menatap, karena Morong Bingyun tidak mendapatkan penindasan seperti mereka. Jelas ini adalah karena kekuatan kegelapan pada tubuh mereka berempat, yang menarik permusuhan dari kekuatan guntur, dan dianggap sebagai sasaran serangan di lautan guntur. Untungnya basis kultivasi mereka sangat menakutkan. Mereka semua adalah ahli setengah langkah guru suci, dan mereka telah sepenuhnya menyentuh keberadaan jalan guru suci. Kalau tidak, jika mereka digantikan oleh penguasa puncak tahap air suci surgawi seperti Dong Yuyin, mereka akan terpengaruh oleh lautan guntur dalam sekejap, terluka parah bahkan dilenyapkan. Lautan guntur ini memang sama dengan Bloodline guntur di tubuh Qin Chen, dan memiliki pengekangan yang kuat terhadap kekuatan kegelapan. Selanjutnya pikiran Qin Chen bergerak, jejak kekuatan jiwanya sendiri mengisi masa lalu dan bergabung ke dalam tubuh keempat orang itu. Tiba-tiba cahaya guntur yang awalnya menyelimuti keempat orang itu merasakan kekuatan jiwa Qin Chen, dan secara bertahap menghilang, tidak lagi menyerang mereka. Melihat itu mata Morong Bingyun nampak membelalak dengan kaget. Ini, mata Qin Chen juga berkedip. Saya benar, jiwa saya memiliki hubungan tertentu dengan lautan guntur ini. Tidak heran ketika saya berada di alam misterius iblis abisal sebelumnya, saya merasakan kekuatan guntur yang luas dan misterius itu. Setelah Qin Chen kembali ke benua Tianwu kali ini, dia juga ingin mengklarifikasi beberapa hal. Setelah mengalami hal-hal yang tak terhitung jumlahnya di surga dan mempelajari beberapa sejarah surga, Qin Chen juga memiliki beberapa pemahaman tentang seluruh dunia, bahkan zaman kuno, seperti kabut gelap tak terbatas tersebar sedikit, dan beberapa petunjuk dimata-matai. Pergi, Qin Chen memasukkan jejak kekuatan jiwanya ke dalam tubuh Morong Bingyun, mengambil beberapa orang itu dan dengan cepat menyapu ke kedalaman lautan guntur. Saat dia masuk lebih dalam, Qin Chen merasakan kengerian laut guntur, dan energi iblis di kejauhan menjadi semakin menakutkan. Ketika dia sampai di belakang, bahkan Qin Chen merasakan tekanan yang kuat, seolah-olah dia sedang menekan batu besar. Dan Yao Wuming juga beberapa orang semakin khawatir, dan mereka tidak dapat berpikir bahwa benua alam bawah ini memiliki kekuatan guntur yang begitu menakutkan. Nak Qin Chen, lihat. Semua orang terbang untuk sesaat. Tiba-tiba kucing terbesar itu mengeluarkan suara yang dalam dan rendah. Dan secara alami dia melihat segel besar muncul di lautan guntur yang jauh, menekan seluruh lautan guntur. Di tengahnya, ada manik-manik sebening kristal, memancarkan kekuatan luar angkasa yang luar biasa, dikombinasikan dengan kekuatan laut guntur, dan terus-menerus menekan laut iblis di bawah. Itu manik batas kota. Qin Chen dan kucing hitam besar itu saling memandang dan berkata dengan suara yang rendah bahwa manik ini adalah manik batas kota yang telah mereka lihat di dunia rahasia iblis abisal. Saya mengerti. Itu karena asal-usul ruang angkasa telah diganti dengan manik batas kota, yang menyebabkan kekuatan ruang angkasa bocor. Itulah mengapa penguasa iblis abisal mengambil kesempatan itu, dan memiliki kesempatan untuk keluar dari masalah. Kata kucing hitam besar itu dengan sungguh-sungguh. Manik batas kota adalah harta legendaris yang lahir dan dibudidayakan di benua Tianwu. Itu adalah jantung dunia yang lahir dengan pembentukan benua bersamaan dengan benua. Itu adalah inti dari seluruh benua. Manik-manik batas kota di benua Tianwu setara dengan sarang iblis kekacauan di benua iblis alien. Dan juga benda inilah yang bersinar di alam rahasia iblis surgawi, menekan ras alien dan menyegel alam rahasia iblis surgawi. Kemudian itu dipindahkan ke alam rahasia iblis abisal oleh orang kuat untuk menekan Lord of the Abyss. Namun meskipun manik-manik batas kota sangat kuat dan memiliki efek yang sama dengan ruang asli surga, ketika kedua harta karun itu diganti, mereka secara alami akan menyebabkan kebocoran ruang. Namun meski begitu, itu tidak akan membuat Lord of the Abyss keluar dari masalah begitu cepat. Hal yang paling penting adalah bahwa Qin Chen masuk ke alam misterius iblis abisal
dan memberi Lord of the Abyss waktu itu kekuatan hidup dari berbagai manusia yang jatuh di sana. Saat itu Lord of the Abyss merilis proyeksi klon untuk menemukan cara untuk keluar dari masalah. Meskipun Qin Chen menekan kekuatannya telah terisi kembali dan dia menemukan celah di ranah rahasia Abyss Abyssal. Saat itu Qin Chen dan kucing hitam besar juga telah membobol segel manik-manik batas kota yang menyebabkan melonggarnya segel tersebut. Tentu saja ada alasan lain, yaitu karena Lord of the Abyss telah terus-menerus melonggarkan segelnya dari dalam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kombinasi dari banyak alasan-alasan inilah dan munculnya Sukuan, juga master-master dari Yomi Mansion lainnya yang menarik kerusuhan dari Lautan Guntur, yang menyebabkan sebagian dari kekuatan Lautan Guntur dilayangkan ke arah kota Tianlei. Dan itu saat ini menyebabkan Lord of the Abyss memiliki kesempatan untuk keluar dari masalah. Meskipun kucing hitam besar itu tidak mengatakan apa-apa tentang itu, saat ini Qin Chen melihat manik-manik batas kota dan dia telah mengerti semuanya. Tanpa diduga keluarnya Lord of the Abyss berhubungan denganku, karena ini masalahnya, semakin tidak mungkin membiarkan Lord of the Abyss itu bebas. Qin Chen mengeluarkan cahaya dingin di matanya dan dengan cepat terbang ke depan. Kemudian semua orang melihat pemandangan yang lebih mengejutkan. Di Laut Iblis di bawah, sesosok besar melayang dan mengeluarkan raungan yang mengguncang langit dan bumi, seperti Dewa Iblis, memancarkan aura menakutkan yang membanjiri dunia. Itu tentu saja adalah Lord of the Abyss. Dan di samping bayangan gelap Lord of the Abyss, satu demi satu bayangan mengerikan menonjol. Bayangan ini adalah bayangan aneh yang mampu membingungkan pikiran orang dan bahkan merampas tubuh orang kuat. Pada saat ini, bayangan ajaib ini muncul dengan padat seperti lautan luas. Di antara bayangan iblis ini, beberapa bayangan iblis tingkat guru suci setengah langkah lahir. Bayangan iblis ini berwarna merah dengan aura yang sangat menakutkan. Ini adalah prajurit iblis yang telah dipelihara oleh Lord of the Abyss selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dengan menggunakan energi iblisnya sendiri. Di antaranya, sebenarnya ada bayangan iblis tingkat setengah langkah guru suci. Lord of the Abyss ini telah ditekan selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan hanya kekuatannya yang tersisa, 1/1000 atau bahkan kurang. Tetapi energi iblis yang lolos masih bisa melahirkan iblis tingkat setengah langkah guru suci. Kucing hitam besar itu juga nampak kaget. Hanya energi iblis yang lolos yang memiliki tingkat setengah langkah guru suci. Lalu, apa sebenarnya kultivasi dari Lord of the Abyss ini? Hati setiap orang keras dan merasakan tekanan besar. Gemuruh. Pada saat ini cahaya guntur yang tak berujung dan hembusan manik-manik batas kota terus-menerus menekan. Dan beberapa bayangan iblis tingkat setengah langkah guru suci dengan bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya membentuk formasi besar untuk menahan tekanan manik-manik batas kota. Dan di bawah perlawanan mereka, Lord of the Abyss di bawah terus berjuang untuk membebaskan diri. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.